warahmatullahi wabarakatuh. Semangat care for life. Selamatkan satu jiwa, sambung 1000 asa. Oke, selamat datang di POCMI, Podcast BSMI Kota Blitar. Dan kali ini kita mau ngobrol bareng. Apa ya temanya? Ini dari 4 Sehat 5 Sempurna ke Isi Piringku, ngobrol seru bareng ahli gizi. Dan podcast ini ditayangkan di YouTube BSMI Kota Blitar. Jadi jangan lupa like, subscribe juga komen-komen di bawah ini. Hari ini aku gak sendiri, Rosida gak sendiri, bareng sama Mbak Rohmah. Ini ahli gizi andalan kita, join bareng di POCMI hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini seneng banget ya, akhirnya kita tarik Bu Rohmah ke sini, nongol di podcast hari ini. Luar biasa. Ini kita ngobrolin 4 Sehat 5 Sempurna yang ternyata katanya udah nggak relevan ya Bu ya. Betul sekali. Kenapa kok nggak relevan? Dari kapan sih itu? Ya, jadi mungkin dulu taunya 4 Sehat 5 Sempurna ya. Sampai sekarang pun mungkin banyak orang yang mengira bahwa slogan itu masih berlaku. Ternyata sejak tahun 2017 sebetulnya slogan 4 Sehat 5 Sempurna itu sudah berganti menjadi Isi Piringku, seperti itu. Wih, berarti udah lama ya, dari tahun 2017 dan kita belum begitu ngulik. Betul, sudah 8 tahun ya berarti. Sudah 8 tahun dan nggak begitu nggak begitu familiar banyakan orang. Kenapa kok bisa nggak banyak orang familiar? Kok masih terpaku sama 4 Sehat 5 Sempurna? Mungkin juga terkait ini ya, informasi tentang Isi Piringku itu sendiri yang tidak terlalu menyebar luas ya. Selain itu juga banyak sekali orang yang itu tadi masih contohnya ya seperti kebijakan pemerintah akhir-akhir ini itu kan juga sepertinya itu masih cenderung ke arah 4 Sehat 5 Sempurna, bahwasanya harus ada susu misalnya seperti itu. Nah itu yang membuat akhirnya mungkin masyarakat juga akhirnya kurang mengenal gitu terkait dengan Isi Piringku. Oke, tapi kenapa ya Bu kok dari 4 Sehat 5 Sempurna diganti Isi Piringku? Apakah ada komponen yang kurang atau seperti apa? Betul Mbak. Jadi memang 4 Sehat 5 Sempurna itu masih kurang bisa menggambarkan ya. 4 Sehat 5 Sempurna itu kan hanya kita membahas tentang zat gizi apa saja yang harus kita konsumsi, padahal masing-masing orang dalam hidupnya itu masa balita, bayi, terus nanti menginjak remaja itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda terkait dengan jumlah yang harus dikonsumsi. Itu kan tidak tercermin di 4 Sehat 5 Sempurna. Nah kalau Isi Piringku ini dia selain dari bahan makanan apa saja yang harus dikonsumsi, jumlah yang harus kita konsumsi setiap harinya itu dia ada gitu. Sehingga, jadi ada aturannya. betul, ya? Ada aturannya sehingga nanti pun akan berbeda, misalnya isi piring bayi, isi piring balita itu juga akan berbeda komposisinya. Gimana tuh Bu kalau boleh tahu? Ya, jadi misalnya untuk anak-anak yang balita itu isi piringnya itu lebih cenderung ke banyak protein dan juga banyak sayuran. Terus untuk misalnya orang-orang yang dewasa itu biasanya porsi karbohidratnya itu sudah tidak sebanyak lagi orang-orang yang dalam masa pertumbuhan atau remaja gitu. Jadi karbohidratnya itu komposisinya nanti lebih sedikit, lebih banyak di sayur-sayuran dan buah-buahan seperti itu. Agak berbeda ya. Betul. Dari 4 Sehat 5 Sempurna. Susu ya. sudah tidak menjadi hal yang wajib gitu. Jadi susu itu merupakan termasuk dalam golongan protein, yang mana protein itu bisa disejajarkan seperti ayam, ikan, telur, termasuk susu itu juga sama-sama komponen protein ya. Artinya kalau misalnya tidak mengkonsumsi susu itu tidak ada masalah. Yang penting protein yang lainnya tetap dikonsumsi. Tapi jujur ya Mbak ya, untuk kita-kita yang sering buru-buru, apakah bisa sih menerapkan Isi Piringku di kehidupan sehari-hari? Harusnya sih bisa, harusnya. Ya, karena kan pada dasarnya Isi Piringku itu bisa kita terjemahkan ke dalam jenis makanan lain yang tidak tampak seperti makanan yang mungkin biasanya kita konsumsi ya. Jadi misalnya kita kan terbiasa mengkonsumsi makanan ada nasi, ada lauk, ada sayur ya. Misalnya kita orang yang sangat sibuk misalnya ya, CEO.
pagi-pagi nih mau sarapan tapi buru-buru, bisa loh kita bikin seperti kayak sandwich itu ya. Nah itu kan nanti rotinya itu kan sebetulnya komponen karbohidrat, jadi bisa menggantikan nasi. Nah terus nanti itu kita isi dengan isi-isian misalnya seperti telur gitu ya, telur itu adalah komponen protein, terus kita isi dengan sayur-sayuran. Nah artinya itu sudah hampir ini ya, mendekati seperti makanan yang biasanya kita konsumsi seperti itu, tapi dalam bentuk yang lebih mungkin praktis seperti itu ya. Praktis karena terburu-buru itu tadi ya. Berarti untuk kaum low budget harusnya nggak ada masalah ya sama isi piringku? Oh tentu saja, ya harusnya tetap bisa karena kan komponen-komponen makronutrien seperti tadi nasi itu bisa diganti dengan bahan-bahan makanan lain yang bisa kita cari di daerah-daerah dengan mudah gitu ya. Misalnya nasi itu bisa kita ganti sebetulnya dengan umbi-umbian, misalnya di suatu daerah itu nasi kok kelihatannya sulit gitu, bisa kita ganti dengan umbi-umbian. Terus untuk protein-protein seperti ayam, ikan, daging itu juga menyesuaikan dengan ketersediaan yang ada di sekitar kita. Misalnya nggak bisa mengkonsumsi ayam, daging, tahu, tempe itu juga sumber protein yang bagus, telur juga sumber protein yang bagus seperti itu. Tapi ini Bu, ini mulai viral kan, ini jualan polo pendem ya? Oh iya betul. Iya, itu gimana kalau ada orang yang sukanya polo pendem tok, polo pendem aja, alias apa ya, umbi-umbian, betul. tapi nggak memasukkan protein ataupun serat yang lain, bagaimana itu Bu? Nah itu memang kurang sempurna ya, jadi memang harusnya setiap kali makan itu harus ada komponen karbohidrat, juga protein, juga sayuran. Nah kalau polo pendem itu memang kategorinya itu masuk di karbohidrat gitu ya, jadi itu sebagai pengganti kayak nasi lah. Nasi, kita nggak makan nasi, makan polo pendem itu bisa. Nah tapi kita tetap harus tambahkan protein yang lain, misalnya telur rebus seperti itu. Terus sayur-sayuran itu juga harusnya tetap kita konsumsi. Atau misalnya kalau misalnya sarapan nggak sempetnya cuman kayak ngemil polo pendem kayak gitu ya, nanti pas makan siang ya jangan hanya karbohidrat yang dikonsumsi, artinya harus ada bahan makanan lain yang juga harus dikonsumsi untuk menggantikan tadi yang pagi tadi tidak kita konsumsi seperti itu. Ini masih polo pendem ya, yang intinya bisa digantikan sama yang lain ketika udah siang. Ditambahin yang lain maksudnya. Betul. Tapi banyak lifestyle orang yang pagi ngopi Bu. Iya betul. Itu gimana Bu? Betul sekali. Sebetulnya ngopinya itu nggak salah sebetulnya. Aduh kasihan sekali kopi disalah-salahin. Mungkin yang salah itu ini ya, kalau kopi itu kan dia tinggi kafein. Mungkin orang mikirnya untuk produktivitas ya, jadi supaya lebih produktif itu kita konsumsi kopi gitu. Tapi kopi itu efek sampingnya adalah dia meningkatkan asam lambung sebetulnya. Artinya memang kalau saya sih nggak menyarankan mengkonsumsi kopi dalam kondisi perut yang kosong gitu. Artinya memang harus diisi dulu, sebelumnya harus sarapan dulu, setelah itu baru mengkonsumsi kopi, itu sih jauh lebih bagus ya. Mungkin kalau sekarang nggak kerasa ya, kebiasaan ngopi, kita pagi ngopi terus lupa nggak sarapan, tapi nanti lama-kelamaan pasti akan ada gangguan-gangguan di lambung, seperti kalau istilah zaman sekarang itu kerennya GERD. Nah itu disebabkan lifestyle yang seperti itu tadi. Tapi yang kekinian tuh ya kayak gitu, ngopi 3 kali sehari. Betul. Aduh, ternyata itu tidak seimbang ya. Dan ngomongin lifestyle, ini juga ada lifestyle baru yang katanya sehat. Ini ngobrolin tentang diet-diet zaman now yang ternyata banyak banget. Ada yang intermittent fasting. Betul. Terus ada keto ya. Keto, betul. Saya nggak ngerti sih sebenarnya itu bedanya apa, tapi bolak-balik muncul di FYP. Itu sebenarnya memang direkomendasikan oleh ahli gizi atau memang ya suka-suka orang bikin diet-diet gitu sih Bu? Kalau ahli gizi merekomendasikan kalau misalnya mau menjalankan diet seperti itu memang tetap harus diawasi oleh orang-orang yang lebih expert ya. Sekarang ini kan memang zamannya influencer ya. Iya. Ya, jadi saya juga mengamati sebetulnya di sosial media itu ada influencer yang melaksanakan diet seperti itu. Misalnya diet intermittent fasting. Okay. Nah, jadi diet intermittent fasting itu kita mulai makan itu biasanya itu rata-rata ya, kebanyakan itu siang hari gitu. Artinya pagi sampai siang itu benar-benar nggak makan, mungkin hanya minum air putih aja seperti itu ya.
goalsnya mereka itu biasanya memang pengen menurunkan berat badan secara cepat. Gitu kan. Memang efeknya di berat badan itu memang dia bisa turun dengan cepat. Tapi hasil penelitian baru-baru ini menyebutkan bahwasanya pola makan intermittent fasting yang kita terapkan dalam jangka waktu yang sangat lama, misalnya 2 tahun, 3 tahun sampai 4 tahunan, itu bisa menyebabkan resiko terjadinya batu empedu. Gitu. Jadi kalau misalnya mungkin dilaksanakannya itu enggak terlalu lama sih, oke lah ya. Tapi kalau dilaksanakan dalam jangka waktu lama kayaknya kalau dari aku nggak merekomendasikan seperti itu. Terus yang kedua tadi diet keto. Nah diet keto ini betul diet ketogenik ya. Jadi diet keto ini menghindari karbohidrat. Jadi dia nggak mengkonsumsi karbohidrat sama sekali. Semuanya. Ya. Yang hanya dikonsumsi itu adalah terutama protein sama lemak. Jadi lemak itu dia malah memperbolehkan, protein memperbolehkan, terus untuk karbohidrat itu dia menghindari. Artinya dia menghindari nasi, termasuk juga kayak buah-buahan. Karena buah-buahan itu kan dia selain serat itu kan dia memang juga ada karbohidratnya ya, banyak kandungan karbohidratnya itu dia juga menghindari. Nah, efek sampingnya biasanya itu sembelit yang utama. Terus dalam jangka panjang ternyata meskipun berat badannya turun, yang tadinya dia mungkin obes ya, terus turun menjadi normal berat badannya, tapi banyak sekali juga yang telah dicek hasil labnya itu kolesterolnya dan tinggi ternyata. Itu. Iya, karena kan ya bisa diperkirakan sih, soalnya kan yang dikonsumsi hanya protein lemak kan. Artinya ya akhirnya metabolisme lemaknya itu yang akan terganggu gitu. Berarti sebenarnya nggak boleh ya ikut-ikutan kayak gitu. Harus konsul karena masing-masing orang ternyata beda-beda. Betul. Dan konsulnya ke ahli gizi ya. Betul sekali. Sekarang kadang-kadang modal influencer sudah hashtag ahli gizi. Gimana itu Bu? Iya. Jadi influencer itu kan dia ilmunya juga mungkin bukan melalui pendidikan seperti yang kita lakukan ya. Artinya dia itu diet, oke lah diet, mungkin dia hanya memperlihatkan dari hasil ya, yang tadinya gendut jadi lebih kurus, gendut lebih kurus gitu ya. Padahal kalau di ahli gizi kita mau melaksanakan diet untuk penurunan berat badan itu pengkajiannya itu sangat-sangat banyak. Artinya tidak hanya sekedar pola konsumsi aja, kamu makannya kebanyakan harus dikurangi. Kita juga harus mengkaji yang pertama support system. Dari rumah itu seperti apa dukungannya, dukungan sosial dari orang-orang di sekitar. Misalnya si pasien ini sudah mau diet tapi keluarganya itu makannya masih yang berlemak, yang manis-manis. Nah itu akan menyebabkan keberhasilannya itu juga, tingkat keberhasilannya juga rendah, betul. Terus faktor stres juga, hal seperti itu kan untuk influencer kan dia nggak mungkin mengkaji ya, karena ada orang-orang yang dia itu memang mekanisme untuk menenangkan dirinya itu memang dengan makan. Artinya dengan kita menyuruh dia untuk mengurangi makan itu nggak menyelesaikan masalah sebetulnya. Wah, kayak saya tuh berarti ya. Jadi kita juga harus tahu faktor yang menyebabkan dia stres itu apa, itu juga harus kita atasi gitu. Wih, kompleks ya. Betul. Karena ahli gizi beneran ada kuliahnya dan strata-stratanya, bukan hanya modal kursus ya. Iya, betul sekali. Dan banyak ya merebak memang fenomena katanya ahli gizi ternyata profesi lain. Iya, betul banyak sekali. Ya, itulah. Dan ini kita ke segmen selanjutnya, mitos atau fakta. Yang pertama, nasi bikin gendut, mitos atau fakta? Mitos. Oke. Tergantung seberapa banyak yang dikonsumsi. Kalau kita konsumsinya sesuai kebutuhan sih harusnya nggak bikin gendut. Yang kedua, makanan sehat pasti mahal. Mitos juga. Oke. Banyak makanan yang harganya murah tapi juga terjangkau. Yang ketiga, susu harus diminum tiap hari. Mitos juga. Tadi udah dijelasin ya. Betul. Oke, udah lama banget kita ngobrol bareng sama Bu Rohmah di sini, ahli gizi kita. Banyak banget ilmu yang didapat. Jangan lupa, sahabat BSMI, terapkan isi piringku. Kita juga udah ngomongin diet kekinian yang ternyata nggak semua cocok ya buat kita. Thank you banget Bu Rohmah. Dan buat teman-teman sahabat BSMI semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel BSMI Kota Blitar. Sampai ketemu di podcast lainnya.
See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.